Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif inni lam ub'as la'anan innama bu'istu rahmatan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Lama-lama suaranya gede ya. Udah mau habis baru gede suaranya. Dari tadi saya mikir suaranya memang begini ya. Alhamdulillah. Khairul umur, sebaik-baik urusan ada dua. Yang pertama awsatuha, tengah-tengahnya. Yang kedua adalah khawatimah, akhirnya. Maka begitu pembukaan akhirnya suaranya gede. Kalau gini dari jauh udah kencang, kalau tadi udah deket-deket nggak kencang-kencang juga ya. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, DKM Masjid Haqqul Yakin, ya, Haqqul Yakin, yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, teh manis sampai. Dikit lagi susu ya. Ini kayaknya kecil lagi nih ya. Cek nah, nggak apa-apa, nah, yang penting ada mic-nya. Nah, kalau ini kencang nanti. Bahwa pagi ini Allah pertemukan kita, syukur alhamdulillah. Maka tiada kata yang terucap kecuali kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seseorang dianggap bersyukur kepada Allah kalau dengan manusia saja tidak mampu berterima kasih. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada DKM dan seluruh yang peduli dengan Masjid Haqqul Yakin
kita ucapkan jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sebab kata Nabi, man ahsana ilaikum, siapa yang baik dengan kalian, fakafi'u, maka ucapkanlah kebaikan-kebaikan itu dengan aktivitas, diaplikasikan. Kalau orangnya ada, kalau orangnya enggak ada, fad'u lahu, maka doakanlah. Maka kalau orangnya ada, ucapkanlah fajazakumullahu khairan ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsanu amala. Allah tidak akan menghilangkan sedikit pun kebaikan yang terjadi hari ini hingga yaumil qiyamah. Inna salataka ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat dan salam kita tersampaikan kepada baginda kita Rasul, meskipun kita tidak sedang di Mekah, kita sedang tidak di Madinah, tapi kita sedang di Masjid Hakul Yakin, maka insya Allah salataka ma'rudatun alayya, salam dan salawat kita tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqir syarafa kabirina. Tidaklah termasuk golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Maka tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ayahanda, bunda, asatid, para guru, para ustadz dan para hujjaj, para orang tua. Yang kecil mohon maaf tak disebutkan nama, yang besar mohon maaf enggak disebutin gelar. Mudah-mudahan kita semua terus mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ayahanda, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di luar biasa anginnya ya. Anginnya menggoda iman ya. Ya, kalau di dalam masjid enggak kerasa nih. Kalau di luar itu ketulang-tulang terasa juga ya. Ada 3 yang Allah ingatkan kepada kita, baik dalam beradab, baik dalam berpendapat, baik dalam bersikap, yang kesemuanya kembali kepada asal penciptaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah sampaikan dalam suratul Baqarah di ayat ke-30 dengan sebutan khalifah. Yang kedua Allah gambarkan kita dalam surat At-Tin di ayat keempat dengan sebutan ahsanut taqwim. Dan yang ketiga Allah sampaikan kita di dalam surat Ar-Rum di ayat ke-30 dengan sebutan fitratallah. Apa yang menjadi maksud Allah untuk kita beradab, berpendapat, dan sama mengingat dasar penciptaan kita sebagai manusia dengan sebutan khalifah dalam suratul Baqarah di ayat ke-30, maka Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Begitulah kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait kita manusia
yang Allah sematkan dengan kata-kata atau sebutan khalifah. Maka tadi syukur alhamdulillah ketika sambil berzikir kita buka dalam tafsir wal bayan al-wajiz. Ini Al-Quran ada tafsir bayan wajiznya punyanya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, salah satu lulusan Mesir. Beliau ulama besar asal kenamaan Syria, Beirut, yang lama tinggal di Mesir. Dikuatkan juga oleh apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi yang belum lama meninggalkan kita, yang beliau kita tahu sebagai ketua duat duat sedunia, ya. Yang beliau juga bukan hanya di Mesir tapi berdomisili di Qatar, yang kemarin baru saja melaksanakan aktivitas keduniaan, ya. Maka tak heran kita ketika orang masuk, ya, selalu dikasih kresek, isinya adalah alat salat dan Quran, ya. Karena begitu juga Syekh Yusuf Qaradawi memberikan banyak pemahaman-pemahaman, tidak hanya dunia dan akhirat, dan tidak hanya akhirat ada di musola, di masjid dan majelis taklim, tapi akhirat juga ada juga di lapangan bola tentunya. Nah, maka di sini Allah sebutkan kita dengan sebutan khalifah. Di sini tadi kita lihat disebutkan bahwa khalifah adalah khalfan liqaunillah mukhtalifan anwa'il kaunil alam. Bahwa yang namanya khalifah itu adalah khalfan, kecenderungan untuk memimpin, menjaga, mengayomi, merajut, ya, merangkul, tidak memukul. Yang Allah sebutkan itu sebagai fungsi kontrol manusia, baik secara personal maupun secara komunal, baik secara diri pribadi ataupun dalam sekupnya kebersamaan, ya. Kalau kemarin sudah banyak berita puncak itu macet total dengan implikasi tahun baru dan seterusnya, tentunya juga nanti kita akan dihadapkan dengan hal demikian yang sama dan serupa, baik itu quality control kita secara personal, anak kita mungkin akan bakar-bakar di luar atau yang lainnya, atau kita sendiri kemudian yang akhirnya mengundang keluarga, besan, famili, jiran untuk sama-sama bercengkrama di rumah mungkin atau di masjid hakul yakin dan seterusnya. Maka fenomena-fenomena zikir, fenomena-fenomena mengingat Allah Subhanahu wa taala, muhasabah di akhir tahun, itu juga kemudian COVID-19 kemarin ini juga membekas di antara aktivitas kehidupan kita. Karena memang Allah sampaikan manusia dengan sebutan khalifah, baik itu khalifah secara personal maupun khalifah secara komunal. Meskipun malaikat kemudian meminta garansi dari apa yang Allah kabarkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah sampaikan kepada para malaikat bahwa aku ciptakan manusia itu dengan sebutan khalifah, maka ada dua argumentasi yang bisa kita telaah dan kita tadaburi. Yang pertama adalah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Yang kedua adalah wa yusfikud dima. Yang pertama,
benar, serius bahwa manusia ini diciptakan sebagai khalifah, padahal ataj'alu fiha may yufsidu fiha, begitu banyak kerusakan yang nantinya akan timbul karena perbuatan manusia sendiri, bahwa konteks manusia adalah perusak. Itu kemudian Allah sematkan khalifah agar kita tidak menjadi perusak. Wa yasfikud dima, dan banyak menumpahkan darah. Lebih senang menjadi provokator ketimbang menjadi aktor. Lebih senang menjadi komentator daripada kemudian menjadi donatur. Lebih senang memukul dengan kata-kata, dengan provokasi, ketimbang kemudian kita merangkul bahwa perbedaan itu ada. Likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala punya rambut, dan rambut itu DNA-nya beda, dan tentunya setiap kepala itu punya pemikiran yang berbeda. Maka pantas kalau Imam Syafi'i menyatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata wa ra'yul akhar khata'un yahtamilus shawab. Apa yang aku jadikan pegangan dengan statement pendapatku, kita tahu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu a'immatul madahib, ya, pendiri 4 madhab. Beliau juga banyak melihat dan berguru kepada Imam Malik, juga Imam Abu Hanifah. Bahkan murid beliau yang sering kali berdiskusi kepada beliau dan mengambil ilmu beliau adalah Ahmad Ibn Hanbal, atau yang kita kenal dengan Imam Hambali, yang beliau menyatakan da'autu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i arba'ina sanatan ba'da wafati. Aku, ya, Ahmad Ibn Hanbal, selalu mendoakan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu 40 tahun setelah wafatnya, selama beliau sholat. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa perbedaan pendapat, tidak ada kesamaan dalam kemudian menyampaikan pendapat, itu menjadi lumrah sebagai manusia, bahwa ra'yi shawabun, apa yang aku sampaikan setelah analisa dan ijtihad itu adalah kebenaran. Tapi aku manusia, yahtamilul khata, boleh jadi ada kesalahan. Wa ra'yul akhar, dan pendapat orang lain, apa yang disampaikan orang lain meskipun tidak sependapat dengan kita, kata Imam Syafi'i, itu yang disampaikan pasti salah. Kenapa? Karena beliau menganalisa, beliau berijtihad dengan apa yang beliau mampu dan beliau punya, tapi tidak semuanya salah, tidak semuanya keliru. Maka beliau menegaskan yahtamilus shawab, pasti ada kebenaran di antaranya. Nah, maka khalifah di sini kita wa yasfikud dima, Allah kedepankan kita ini merangkul, bukan memukul. Allah kedepankan kita ini untuk sama-sama memahami, bukan saling menyakiti. Maka ketika Allah sematkan kita dengan derajat khalifah dalam surat Al-Baqarah di ayat 30, maka Allah tunjukkan, Allah angkat derajat kita dengan derajat dan pangkat khalifah. Maka saat kita kemudian mohon maaf lahir batin menjadi perusak, ya, maka kita termasuk yang kemudian hilang derajat kita dari khalifah. Kalau jam-jam 11, jam 12 itu suka banyak tukang makanan lewat, ketoprak, ya kan? Apa aja lewat. Yang beli juga macam-macam. Cuman biasanya kadang-kadang begitu habis makannya itu, ya kan,
karena tidak ada tusuk gigi, ya sambil jalan tangannya sambil motek ranting-ranting pohon. Ya. Dengan alasan apa? Ada yang nyangkut. Padahal Nabi sudah ingatkan, man qata'a shibratan sawwaballahu ra'sahu 'alan nira. Siapa yang kemudian merusak, mematahkan ranting tanpa ada tujuan, tanpa ada sebab yang kemudian maslahat, ya, maka sawwaballahu ra'sahu 'alan niran. Allah sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka, menjaga daripada pengerusakan. Maka kalau kita kemudian menjadi provokator, bukan jadi aktor, kita sering sekali menjadi komentator, bukan donatur, ya kan? Maka kita sedang yusfikud dima, menyulut, ya, tetesan-tetesan kemarahan, perbedaan, sehingga akhirnya bahkan kepada pertumpahan darah. Akhirnya mohon maaf lahir batin, ada orangnya di depan, akhirnya jalannya enak karena ada dia, akhirnya belok ke kanan dan ke kiri. Parkir motor udah enak, begitu ngelihat motor dia nih, nggak jadi parkir di situ, pindah lagi. Padahal parkirannya enak, cuma karena ada motor dia, akhirnya parkirnya pindah. Nah, inilah bahwa yang pertama Allah ingatkan kita dengan sebutan khalifah, maka mudah-mudahan Allah terus jaga khalifatan, sifat-sifat khalifah ini untuk kemudian bisa menjadi pelindung, tidak menjadi perusak, dan bisa menjadi pengayom, tidak menjadi penumpah darah dan perbedaan-perbedaan yang akhirnya memutuskan hubungan dan silaturahmi, yang mana di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah sampaikan kita dengan sebutan fi ahsanit taqwim. Ahsanut taqwim. Penciptaan Allah yang ahsan. Ahsan ini adalah ismut tafdil. Ismut tafdil dalam gramatikal bahasa Arab, ya, berasal dari kata fadhala. Maka seringkali, maaf kalau kita Ramadan biasanya, ya, Ramadan itu biasanya berkah, ya, orang ngucapin Ramadan Karim. Jangankan kita, jangankan orang, ya, itu pasar-pasar swalayan udah lebih dulu ngucapinnya. Ada banner-banner, spanduk-spanduk, ya, bertuliskan Ramadan Karim, ya. Kalau sekarang masuk Jumadil Awal, berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan lagi kurang, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nggak kerasa kita, ya. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan Ramadan ini maskernya udah nggak dipakai lagi, ya, mudah-mudahan pemerintah juga kemudian seperti tempat lain, ya, memberikan suasana baru sehingga meskipun level 1, ya, tidak menjadikan kita aktivitas beribadah terhambat, sehingga betul-betul kita dalam new normal yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka, ya, ketika kita sebutkan Ramadan Karim, maka seringkali ada yang nyaut Allahu Akram. Karim akram. Karim mulia. Kata kerja, ketika akram lebih mulia. Hasan itu baik. Ahsan maka lebih baik. Jamil itu bagus. Ismut tabdilnya berarti apa? Ya, bukan Saiful Jamil, ya, tapi ajmal, ya, ajmal. Karena jamil ajmal, lebih bagus. Thayyib, ya, yang kata kita 3 lebaran gak balik-balik, ya, itu bagus sebutannya. Lebih bagus berarti at-thayyib. Ahsan berarti ismut tabdil dari hasan.
Ya. Maka ketika manusia Allah ciptakan sesuai tupoksinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya, kecuali untuk beribadah ya. Kalau urusan jin biar urusannya Gus Samsudin kalau urusan jin, tapi kalau urusan manusia ini urusan kita. Maka ketika kita melakukan aktivitas peribadahan, maka disitulah Allah sampaikan ahsanut takwim, kita sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemaslahatan, kebaikan yang kita teruskan, maka kita menjadi ahsanut takwim. Tapi kalau kebaliknya ya, bahkan permusuhan yang kita tonjolkan, perbedaan yang kita lahirkan ke permukaan, maka kita diibaratkan oleh Allah summa radadnahu asfala safilin, maka dikembalikanlah manusia yang tadi ahsan, yang tinggi derajatnya dengan ahsanut takwim, dikembalikan kepada asfal. Asfal itu yang kita lindas-lindas, yang lindas-lindas kita injak-injak, itu aspal. Asfal asafilin, jauh di bawah aspal, lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita pagi hari ini di tengah cuaca yang luar biasa menggoda iman ini ya, bahkan kekhawatiran mungkin di antara kita ya, enggak tidur ya, fisiknya memang sudah luar biasa, ditidurin takutnya juga bablas ya, berkecamuk ya. Akhirnya Allah lillahi ma fis samawati wal ar, Allah yang punya semua ya. Kitanya mungkin nggak mau tidur, tapi Allah yang punya, Allah tidurkan kita. Kitanya mungkin khawatir bangun, takut bablas, Allah yang punya, Allah bangunkan kita dengan caranya masing-masing. Maka kalau kita kemudian ada perasaan ke kamar mandi, ya itu bukan ke kamar mandi doang, tapi Allah pilih kita di antara hamba-hambanya untuk menyegerakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuju derajat ahsanut takwim, sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur pagi ini kita ada di Masjid Haqqul Yakin. Sholat subuhnya berjamaah, sebelum berjamaah mendapatkan kebaikan lebih daripada dunia dan seisinya ya. 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Sudah ada yang ruku, sudah ada yang sujud, sudah ada yang baca Quran, luar biasa. Begitulah Rasul mendawamkan, melazimkan untuk dikerjakan oleh Bilal bin Rabah untuk kemudian tidak melakukan aktivitas azan dan iqamah sebelum akhirnya ada pembacaan Al-Quran sebelum azan subuh dikumandangkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan Rasul hubungannya baik ya, dengan seorang yang buta ya, yang sering kemudian membacakan surat Al-Quran ketika Bilal kemudian melantunkan azan di waktu subuhnya. Subuhnya kita syukur alhamdulillah, man shallal ghadata, siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama shallal lailu kullaha, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala kemanfaatan salat semalaman suntuk. Ada orang yang kemudian enggak tidur, tapi ada orang yang tidur mendapatkan fadilah salat semalaman suntuk. Kita bersyukur kita masih bisa duduk ya. Maka yang duduk ini insya Allah pahalanya full ya, yang duduk ya. Kalau yang nyender pahalanya dibagi 2 ya. Sama siapa? Sama tembok ya. Jadi tembok juga lagi pada ngaji juga. Nabi lewat
ada batunya kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi mau khutbah, ya, ada ustuwanatus sarir. Umar dengar, kok kayak ada yang nangis. Kata Nabi, imaduna ustuwanatus sarir. Ini yang nangis ustuwanah, tiang yang lagi nangis, ya. Karena waktu itu ada proses pembuatan mimbar. Jadi tiang ini khawatir kalau ada mimbar, Nabi nggak nyender lagi di situ, di mimbar aja, khawatir dia. Jadi yang duduknya tegak nggak nyender, pahalanya 1. Tapi yang nyender, ya pahalanya 2. Nggak apa-apa, berbagi namanya. Ya. Maka di sini kita, ya, orang-orang yang kemudian melakukan aktivitas kebaikan pagi hari ini, maka sesungguhnya Allah menitipkan hidayah kepada kita untuk menjadi ahsanut taqwim, sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kita dalam surat Ar-Rum di ayat ke-30 dengan sebutan fitratallah. Fitratallah ada 2 kata kunci, fitrah dan Allah. Kita seringkali mendengar kata-kata fitrah, zakat fitrah manusia. Kalau ini Ar-Rum ayat 30 jelas fitratallah, bukan zakat fitrah, bukan fitrah manusia, tapi fitrahnya Allah. Allah sebutkan di situ fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Selalulah kita memalingkan diri kita, wajah kita, untuk mendapatkan satu jalan yang sama dari aktivitas kita, lid-dini hanifa, pada agama yang hanif. Hari ini kalau kita duduk kuliah subuh karena memang waktunya subuh. Yang tidak kerja karena libur, maka kembali kepada keluarga. Yang masih ada pekerjaan dan ke kantor lagi karena memang tidak libur, maka kembali ke proyek, kembali ke kantor dan seterusnya. Maka fa'akim wajhaka, jadikanlah aktivitas kantor kita, proyek garapan kita, itu lid-dini hanifa, sepakat sejalan dengan agama yang hanif, agama yang memberikan ketenangan. Maka mengenal Allah bukan di masjid hakul yakin saja. Mengenal Allah bukan di majlis-majlis di mana hakul yakin itu ada, tapi mengenal Allah di ruangan tempat kita kerja, mengenal Allah di laporan keuangan kita yang akhir tahun ini sering kali, ya kan, penghabisan dana, ya. Maka disitulah fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Apa yang kita lakukan itu sejalan, selaras, sebanding, seirama dengan apa yang digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ajaran yang hanif. Fitratallah. Di sini bahwa Allah bukan hanya menciptakan manusia menjadi khalifah, bukan. Dan tidak juga Allah kemudian hanya menjadikan manusia ahsanut taqwim, juga tidak. Tapi Allah kemudian fitratallah, meneteskan fitrah-fitrahnya. Jadi dalam diri kita ada fitrah Allah yang kemudian Allah tegaskan, dalikad dinul qayyim. Itu yang kemudian perlu ditegakkan. Kenapa? La tabdila li khalqillah. Tidak ada penciptaan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah sama wujud yang ada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah tinggikan derajat kita manusia
bukan hanya penyematan khalifah, bukan hanya penyematan derajat ahsanut takwim, tapi Allah teteskan keberpihakan. Allah teteskan dalam diri kita keberpihakan yang namanya fitrah Allah, fitrat Allah. Maka kita punya potensi untuk berpihak kepada apa? Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang Allah perlihatkan kepada kita. Kenapa demikian? Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Karena memang sedikit manusia yang tahu, sedikit manusia yang faham bahwa kita secara wujud memang manusia, tapi kita punya peran yang penting, kita punya peran yang sangat dahsyat menentukan. Kita punya peran untuk kemudian mewujudkan bukan hanya diri kita, tapi kemudian istri, anak, keluarga, tetangga dengan tetesan-tetesan fitrah Allah, sehingga kita ketika menjalankan itu Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan kita keriduan dalam aktivitas beribadah maupun aktivitas berkehidupan. Maka Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, tetesan-tetesan itu kita jaga. Tetesan-tetesan dari fitrah Allah kita optimalisasi. Keberpihakan itu kita perankan sesuai perannya. Keberpihakan kepada Allah kita wujudkan, kita sampaikan sesuai proporsinya. Maka itu kemudian mengeluarkan kita dari bagian fa inna aksaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya manusia kemudian banyak yang tidak tahu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali mengingatkan. Kita tahu bahwa Rasul ketika ke masjid, ya kan, sering kali dipersekusi, sering kali diludahi, sering kali dicaci dan dimaki. Ya, kebiasaan itu akhirnya semakin menumbuhkan fitrahnya Allah. Atau ketika yang kita tahu sang peludah tidak lagi ada, sang peludah tidak terlihat, yang biasanya hafal Rasul langganan, kalau lewat situ diludahi, dicaci, dimaki, orangnya nggak ada. Ternyata dapat kabar beliau alamin, ya, alamin itu sakit, ya, sakit itu alam pakai alif. Kalau alamin itu sekalian alam, ya. Beda lagi sama ngalamin, ya. Ngalamin beda lagi. Yang penting ngalamin dah, daripada nggak ngalamin, ya. Makanya Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Alamin Tuhan semesta alam. Alamin Tuhan yang sakit-sakitan. Ngalamin, ya ngalamin, ya, daripada nggak ngalamin, ya. Maka mana orangnya? Fi alamin, orangnya lagi sakit. Rasul bergegas ke rumah, bertanya kepada Aisyah, aladaiki ta'amun, kita punya makanan apa enggak? Emang kenapa? Ini ada orang sakit, kita menengokin, ya. Ditengokin, kemudian dibawa, ya, ditanya siapa itu? Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang langganan, ya. Langganan yang mana? Yang langganan diludahin kalau lagi sholat. Oh ya, teman-temannya belum pada datang, Rasul udah nyampe duluan. Seketika itu beliau menyatakan, fa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, la ilaha illa anta ya Allah. Begitulah Rasul menggambarkan dengan sebutan wa anta fuwa amman zalamak. Ayo kita maafin, kita maklumin siapapun yang zalim dengan kita.
istri kita bangunin, iya doang, udah kita maafin, kita maklumin, kita ridoin. Kenapa? Itu sudah menjadi ibunya anak-anak kita. Anak kita bangunin, kak, ayo kak, kan? Itulah rezeki kita. Kita syukuri, kita maafkan anak kita. Itulah daging darah kita yang nantinya menjadi fitnatul lakum, fitnah buat kita. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, ya kan? Semarah-marah kita mungkin tidak dituruti omongan kita. Kita nggak kayak orang lain yang kalau marah itu sambil banting-bantingin istrinya. Ya, istrinya sampai pada patah-patah leher-lehernya. Ya. Kalau kita kan enggak, alhamdulillah. Di tempat lain ada orang yang marah-marah itu sambil banting istrinya sehingga istrinya lehernya pada patah. Kalau kita enggak, alhamdulillah. Mungkin dongkol, iya. Kesel, iya. Mungkin kita enggak sepakat dengan teman kita, iya. Enggak sejalur, tidak satu pemandangan, tidak satu sepahaman dengan grup WhatsApp kita, iya. Boleh jadi kita mohon maaf berbeda pendapat, iya. Tapi Rasul wa an ta'fu amman zalamak. Udah maklumin, udah maafin, ya. Udah selesaikan itu dengan kebaikan, ya. Karena apa? Wa an ta'fu amman zalamak. Berbaik itu bukan hanya kemudian dengan orang yang baik dengan kita, tapi bagaimana kita berbaik dengan orang yang menzolimi kita. Yang kedua, Rasul memberi jalan kita agar kemudian mendapatkan fitrahnya Allah dengan cara wa antu'tiya amman harama. Berbaik sangka dengan yang baik itu wajar. Berbaik hati dengan yang baik itu biasa. Berbaik perilaku dengan yang baik itu juga sudah alami, ya. Yang repot itu adalah wa antu'tiya amman harama, ya. Memberi kepada mereka-mereka yang tidak care dengan kita, memberi kepada mereka-mereka yang kemudian tidak menjadi bagian penenang hidup kita. Bahwa seringkali kita hadir, datang bersilaturahmi karena memang mohon maaf lahir batin, dia memang teman kita, dia baik dengan kita. Tapi akan sulit kemudian kita bersilaturahim kepada musuh kita, kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Pokoknya kalau udah beda, pokoknya harus beda aja. Padahal kalau kita lihat, mohon maaf lahir batin, orang Arab itu kalau kita umroh atau haji, marahnya luar biasa, marahnya itu luar biasa, ya. Sampai maaf kayu balok itu kan lumayan, diangkat, madrib, pukul, itu nggak dipukul-pukul, ngomongnya doang kenceng, ya kan, tapi nggak dipukul. Di kita belum ada rasanya orang marah bawa angkat balok gitu kan, nggak ada. Tapi kalau udah ngesai bareng, duduk ngeteh bareng, duduk kemudian sama rata, itu selesai. Yang sudah. Tadinya luar biasa berantemnya, berselisih pahamnya. Tapi kalau udah duduk bareng, makan ish bareng, ish itu roti yang lebar itu, nah, sama mungkin ngeteh seperti ini bareng, selesai udah. Kita mungkin yang ngelihat heran, nah, tadi marah-marahan, sekarang udah baikan lagi, selesai. Tapi kita kadang-kadang maafin ya, iya, tapi urusan kemarin 17 keturunan nggak bakal gue lupain, begitu kata dia. Peluk-pelukan, nangis, ya. Tapi sambil mesen, kalau bisa jangan lewat sini ya, gitu kan. Ya, kalau bisa jangan lewat sini katanya. Ya, padahal udah ada RT, udah ada RW, ya kan, sudah dimediasi,
Tapi dimaafkan, tapi dengan syarat dia jangan sekali-kali lewat sini. Itu namanya belum selesai. Nah, ini Rasul kemudian untuk mendapatkan fitrah Allah, maka wa antu'tiya amman harama. Sudah, kita jadikan musuh kita orang yang beda pendapat dengan kita itu dengan saling memberi. Kenapa saling memberi? Tahabu. Saling memberi itu, saling berbagi itu menumbuhkan tahabu, rasa sayang, rasa cinta. Tahabu, saling memberi maka akan menimbulkan rasa cinta. Ya, gak usah jauh-jauh. Dulu waktu kita masih muda, ya, kalau saya masih muda kali ya, ya bapak-bapak, ayah-ayah, bunda masih muda dulunya, ya kita perhatiin aja istri kita. Dulu waktu muda, mah, I love you, gitu kan. Itu istri kita luar biasa. Tadinya lagi duduk begini, berubah. Buktinya apa? Dulu, sekarang mah, I love you. Wah, bodoh amat, begitu katanya. Padahal mohon maaf, tahabu, saling memberi itu menumbuhkan rasa cinta. Ya, makanya suka sekarang banyak orang pengajian bukan hanya maulid, bukan hanya Isra Mi'raj, tapi selamatan, ya, 70 tahun pernikahan, ya, dan seterusnya dalam rangka saling memberi. Itu dengan orang yang kita cintai, apalagi dengan musuh kita. Terakhir Allah sampaikan melalui baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa antasila amman qata'ak. Sambung silaturahim meskipun orang itu sudah memutuskan silaturahminya dengan kita. Tetap kita jalin hubungan meskipun nomor HP kita udah diblokir sama dia. Telepon gak bisa, di WA contreng 1, ya. Pas kita tahu, nanya teman kita, dia ganti nomornya ya. Coba lihat, enggak bener, itu nomornya sama nih. Pas dilihat, lu diblokir. Ya, pantesan gak bisa ngapa-ngapain. Enggak usah lagi kita blokir juga, enggak. Tapi wa antasila amman qata'ak. Justru kita menjadi penyambung dari apa yang sudah tertutup, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita dengan fitratullah, fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus jaga kita, hati kita, iman, Islam dan ihsan kita dalam rangkaian khalifah, baik khalifah secara personal maupun khalifah secara komunal, sehingga kita mampu memberikan resolusi, keputusan-keputusan yang akhirnya memberikan maslahat. Anak kita izin keluar, Pak, Mah, mau bakar-bakar ya keluar. Di mana bakar-bakarnya? Di situ mana? Ya di situ. Ya. Daripada di situ mendingan di sini. Kamu mau bakar apa? Ayam. Ayo, Bapak beliin ayam. Apa ikan? Ayo. Kalau anak kita belum tentu, boleh jadi ayam yang dibakar, tapi boleh jadi ayam tetangga yang dibakar. Tiba-tiba ayam tetangganya hilang. Dibakar sama dia. Ikannya mungkin kita nggak tahu, mohon maaf, apakah ikan dari mana. Tapi kalau ikan dari kita, insya Allah, ya, datang ada obrolan, maka tumbuh silaturahmi, ya, saling menyapa, memberi, akan tumbuh rasa cinta. Disitulah kemudian ada khalifah, derajat yang Allah sematkan kepada diri kita, sehingga nanti kita menuju kepada ahsanut taqwim, sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun ada godaan, ujian, rintangan, halangan, Allah tetap jaga hati kita sehingga bisa menjadi fitratullah, tetesan fitrah Allah bisa kemudian
menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah, sehingga Allah berikan kita kesempatan di akhir-akhir sisa umur kita ada kemanfaatan. Ketika ada manfaat, mudah-mudahan akan terus panjang umur. Tapi kalau tidak ada manfaat, maka kita berharap mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau di waktu sudah lewat jam yang ini, saya nggak tahu jam yang mana yang bunyi, ya, atau nggak bunyi saja. Antar ada bunyi juga, nggak bunyi. Oh ya, nggak bunyi. Berarti memang sudah syuruk, ya kan? Jika ada yang ditanya silahkan. Jika tidak, kita tutup dengan doa. Ya. Berkaitan dengan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama. Kalau saya tidak salah tangkap, tadi disyaratkan bahwa itu seperti satu paket. Mohon maaf kalau saya salah menangkap. Apakah benar demikian? Artinya syukur kita menjadi katakanlah sia-sia apabila kita kepada manusia saja tidak mau berterima kasih. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih Ayah. Kalau kita tidak bersyukur kepada manusia, maka kita tidak bersyukur kepada Allah dan akan menjadi sia-sia. Syukur kita itu seakan menjadi satu paket. Bagaimana? Pertama, hubungan kita dengan Allah disebut dengan hablum minallah. Maka ketika hubungan kita dengan Allah, itu urusannya kita dengan Allah. Tapi mohon maaf lahir batin, kita jarang bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Bahkan awal bangun kita kan udah terima kasih sebetulnya. Begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi jarang, ya, kita mendapatkan kenikmatan dengan keluarga luar biasa. Yang masih punya istri mendapatkan kenikmatan luar biasa beribadah. Ada doanya, rasa syukurnya ada. Cuman kadang-kadang nggak sempat kebaca. Artinya bahwa dia tidak satu paket, tapi hubungan kita dengan Allah ini sangat menentukan bagaimana kita bersikap dengan Allah. Allah Ghafur itu berkali-kali akan memaafkan dan mengampuni kita meskipun kita ini sering lupa, sering lalai. Maka kita membiasakan bersyukur dengan berterima kasih. Ya, makanya ada orang yang kemudian mengucapkan dengan alhamdulillah. Tapi ada yang mengucapkan terima kasih ya Allah, kau berikan kenikmatan sehat, panjang umur, keluarga dan seterusnya. Ini kalau berkaitan dengan hablum minallah. Hablum minannas, baru kaitannya dengan tadi. Tidak bersyukur dengan manusia, maka kita tidak bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Hubungan dengan manusia diselesaikan dengan manusia. Maka disitulah akan ada rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak keberadaan kita ini dibantu oleh manusia. Dan mohon maaf, sedikit sekali kita memahami itu dengan rasa terima kasih kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan beliau-beliau ini sehingga kita masih seperti hari ini. Ada asisten rumah tangga, ya kan, jagain anak kita, atau ada tetangga kita titipin anak, ya kan, atau mungkin mohon maaf seringkali motor kita, ya kan, ada kehujanan ditaruhin kardus, ya kan. Kemudian rasa syukur kita dengan cara mengucapkan terima kasih kita. Asisten rumah tangga iya kita gaji betul, supir kita iya kita gaji betul. Tapi pengucapan terima kasih itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sia-sia? Tidak sia-sia. Tapi Allah melihat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melihat seperti apa cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak mengenal dirinya? Bagaimana dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dengan manusia saja sulit mengucapkan terima kasih? Karena akadnya berbeda nih. Asisten rumah tangga, supir, atau apalah bentuknya, itu kan akad pekerjaan. Tapi menjaga harga diri, menjaga darah daging kita, keturunan kita, itu namanya maqasid syariah, tujuan bersyariat. Maka iya kita sudah gaji, iya. Oh, udah kalau udah kita kasih, iya. Tapi rasa syukur kita itulah ditentukan bagaimana kita mampu berterima kasih kepada manusia. Tetap tidak sia-sia, hanya saja nilainya yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan apa yang kemudian kita kerjakan. Gitu kita kira-kira. Baik ayahanda bunda, ayah silakan. Apakah ada anjuran bahwa jika kita dalam lingkungan yang tidak sepakat itu perlu menghindar atau bahkan hijrah? Apakah ada anjuran dalam lingkungan yang tidak sepakat kita harus menghindar atau hijrah? Pertama, menghindar dan hijrah. Menghindar ya selalu dikaitkan oleh Rasul dengan kekhawatiran. Maka nanti ada namanya salat khauf. Salat khauf itu salat yang lagi perang, yang depannya ruku, yang belakangnya pegang senjata. Begitupun sebaliknya. Sampai ada salat yang namanya salat kekhawatiran, salat yang menghindar dari sesuatu yang ada di hadapan kita. Yang kedua, hijrah. Hijrah telah Allah jelaskan. Ada beberapa kitab yang menyebutkan, katakan misalnya Arba'in Nawawi punyanya Imam An-Nawawi, atau mungkin kitab Riyadus Shalihin, di hadis kelima disebutkan bahwa lal hijrah illa niyatun wa jihadun. Ya, tidak ada hijrah kita pindah kecuali niat dan jihad, niat dan kemauan. Maka kalau ada yang tidak sepakat dengan kita, ya kan, apakah kita menghindar atau hijrah, ya, maka kedua-duanya harus kita jalankan bersama. Kita menghadapi karena memang itu adalah lingkungan kita. Ya. Kita hijrah silakan, tapi bukan hijrah yang namanya hijrah tempat, tapi hijrah niat dan hijrah semangat. Jihadun, ya, jihad itu adalah bukan hanya angkat perang atau pindah, tapi boleh jadi kita berusaha untuk memberikan pemahaman yang baru, memberikan pengertian yang lebih komprehensif, karena mungkin kita memahami permasalahannya. Adapun saudara kita yang tidak memahami permasalahannya dengan baik, biasanya ya itu lebih kemudian dia benar kita salah, atau kita salah kita benar. Apa yang saya angkat tadi Imam Syafi'i kan sangat jelas. Boleh jadi kita benar, tapi beliau salah, tapi ada benarnya. Atau sebaliknya, apa yang kemudian disampaikan itu salah, tapi ada benarnya. Maka disinilah kemudian kita tetap menghadapi itu dengan kebaikan, dengan cara yang baik tentunya, karena kita memahami permasalahan. Adapun saudara kita yang tidak memahami, ya kan, maka kita berikan pemahaman dengan cara hijrah tadi. Selebihnya, ya, tugas kita hanya menyampaikan. Jadi orang baik harus, tapi merasa baik itu yang masalah. Jadi orang benar harus, merasa benar itu yang repot. Jadi orang soleh harus,
Bahkan kita harus menciptakan kesalehan sosial. Tapi merasa soleh itu yang repot. Maka kehadiran kita insya Allah, kalau kita pindah pun, pemahaman kita pindah atau menghindar, maka kita tidak bisa melakukan peran-peran tadi. Peran khalifah, peran ahsan takwim, dan peran fitrat Allah. Tentunya Allah tidak akan menguji kita di atas kemampuan kita. Kira-kira begitu ya. Kira-kira cukup ya Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya juga nanti kayaknya nggak ngopi. Ya, mohon izin langsung ke bandara. Mudah-mudahan doakan ada 49 jamaah hari ini yang berangkat, dan insya Allah bertahun baru di Tanah Suci. Mudah-mudahan doakan bagi sehat semua, dan mudah-mudahan jamaah yang hadir bisa Allah berangkatkan ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana ya Allah wa haqiq amalana wa awsil lana ya Allah bi ziyarati Makkah al-musyarrafah wal Madinah al-munawwarah wa ziyarati qabri rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul kubra wa Aisyah ridha wa man ma'hum bil baqi wal ma'la ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah. Allahumma qawwina bil khalifah. Allahumma qawwina ya Allah bi ahsanat taqwim. Allahumma qawwina ya Allah bi fitratallahi ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum menasibi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.